mukmin itu kalau kena musibah berarti ada ibtila, berarti ada kesalahan sendiri. Ma'asabakum min musibatin famin nafsik. Jadi bukan nyalahkan orang ya, ada kesalahan sendiri. Mungkin saya juga sudah memaklumi, udah merasa banget waktu itu kalau kita kesibukan sembahyang 5 waktu tuh kadang-kadang banyak tertunda. Nah gitu. Nah, jadi hikmahnya di Multaka ini, persatuan MTR ini, kita kembali lagi menjadi ikhwah gitu, satu qalbun wahid dan wa tafkirin wahid wa i'adatul amal. Jadi terasa kembali lagi keyakinan itu yang kita lost, yang kita kehilangan. Keyakinan itu kalau udah hilang, udah nggak bisa berpikir. Jadi putus asa ya. Nah, sering saya terjadi itu, sering didatangin mereka itu yang DC ya, muajarin mereka tuh kadang-kadang di waktu yang darwahnya itu satu hari itu kadang-kadang 3-4 kali yang datang. Itu berganti-ganti. Kita pun terasa kepala nih ya, subhanallah, kayak mau pecah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang luar biasa kita kedatangan tamu yang insya Allah akan memberikan inspirasi kepada kita semua tentang bagaimana kita bisa keluar dari utang piutang. Beliau sudah cukup lama tinggal di kota suci umat Islam, yaitu di kota Mekah Al-Mukarramah. Alhamdulillah beliau bisa hadir di kesempatan yang luar biasa, akan berbagi kepada kita semuanya. Beliau adalah Ustadz Zainal Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bkhair, sehat. Alhamdulillah. Bagaimana pertama kali Ustadz Zainal Arifin ini kenal dengan masyarakat tanpa riba? Dulu sejarahnya bagaimana, ceritanya bagaimana kok bisa bergabung dan kenal dengan masyarakat tanpa riba? Tafadhol, Mas Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Jadi kalau ceritanya itu juga bingung juga saya menjelaskan, tapi ada satu ajaib Allah Subhanahu wa taala, enggak dikira-kira saya diundang. Jadi awal-awal itu belakangan ini saya ngisi bahasa Arab di Ma'had Fajrus Salam. Jadi waktu itu juga cerita sama Syekh Kiai Abdul Mu'ti, Syekh, sebenarnya saya ini dulu tuh belum pernah ngajar, udah lama. Jadi walaupun background agama, tapi ya ini banyaknya di dunia travel gitu kan. Nah, jadi waktu itu saya bilang, Syekh, tolong bantu deh, saya mau menawarkan rumah nih. Kayak mungkin kayak banyak ashab, zumala, asdiqa, kawan-kawan di mana, nawarin rumah lah ceritanya. Ya khair, kata beliau. 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu berjalan, waktu sebulan, belum ada kabar. Terus Syekh ada WA, katanya antum ikut majelis atau bertamu dengan Ustadz. Nah waktu itu saya khair, bilang insya Allah. Jadi saya langsung, nggak lama saya telepon langsung. Nah waktu itu 2 hari kemudian atau 3 hari dijanjikan untuk datang silaturahmi. Alhamdulillah saya senang, udah ingin ketemu gitu. Pas sebelum sehari saya memastikan lagi, saya telepon kontak balik. Tapi waktu itu beliau ada acara mendadak, kata beliau, dalam perjalanan ke daerah Jawa. Ya khair, kapan lagi ya nanti diinformasikan. Jadi gitu. Mungkin jadi dari Kiai Syekh Abdul Mu'ti, beliau menyampaikan salam juga. Itulah ceritanya awal-awal. Berarti lewat wasilah Kiai Haji Abdul Mu'ti. Masya Allah, alhamdulillah, hingga akhirnya berkenalan dengan masyarakat tanpa riba. Baik, kalau boleh cerita sedikit, dulu memang lama di Mekah, berapa tahun atau bagaimana? Cerita Mekah ini panjang, Ustaz. Jadi
munzu sigar. Jadi munzu sigar itu dari kecil bapak orang tua kita hijrah dengan satu keluarga, kita hijrah dari Indonesia, Kalimantan ya. Di Kalimantan kami hijrah itu dari kecil. Saya itu masih mungkin dalam 2 tahunan lah. Jadi sekolah SD Ibtidaiyah, Mutawassithah, Aliyah itu semuanya di Mekah. Di kebetulan juga kita satu madrasah dengan Syekh Abdul Mauti juga, Madrasah As-Sulatiyah. Nah, jadi Madrasah As-Sulatiyah terkenal dari dulu yukharrij tulab ulama. Jadi madrasah yang mengeluarkan generasi kiai-kiai itu. Dan bisa dibilang juga sejarah Madrasah As-Sulatiyah ini masih ada keturunan aslinya dari India. Ya, ada satu darmawan dari amirah-amirah yang bernafkah di situ. Bisa dibilang juga awal madrasah unsyiat fi ahdil Mamlakah Al-Arabiyyah Saudiyah. Madrasah yang pertama kali yang yang terawal lah di Arab Saudi, di Mekah. Madrasah Sulatiyah ini. Jadi kalau cerita Mekah ini panjang. Jadi masa kecil kita Mekah dulu gimana bentuknya, 30 tahun belakangan ini berubah total Mekahnya nih. Subhanallah. Baik. Maha tadi berarti memang para kiai-kiai tersohor dari Nusantara, dari Indonesia juga banyak yang berguru di situ ya? Banyak. Saja. Banyak. Salah satunya mungkin ada Syekh Hasyim Asy'ari mungkin? Mungkin kalau zaman Syekh Hasyim Asy'ari bisa dibilang mungkin tahunan berapa ya? Mungkin bisa mereka tahun 50-an kali ya. Nah, sebab masa kami itu tahun 70-an. Masih 70. Nah, jadi kan sebab kan kalau kita dapat informasi dari guru-guru kita dulu, Syekh Abdul Hamid Tungkal, Syekh Kiai Damanhuri Al-Bantani, kata beliau dulu tuh kita hijrah tuh 2, ada yang hijrah ke Arab, ada yang bertahan di zamannya penjajahan Belanda. Nah, jadi mereka talaqil ulum. Talaqi itu ya mulazamah ulama yang ada di Mekah. Itu lama, subhanallah. Ya ada yang bertahan juga sama bertahan maksudnya lama-lama jadi warga orang Saudi. Nah, ada sebagian ulama yang talaqi itu setelah udah istilahnya udah selesai balik lagi ke Indonesia. Nah, gitu. Jadi kalau di antara ulama yang tahun 80-an bisa yang sekarang mungkin lebih dikenal di Malaysia yang mungkin Tamatan Sulatiyah juga, Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari, juga banyak. Itu beliau tuh ahli ilmu fikih, banyak fikih dengan hadis juga. Mungkin di Indonesia tidak terlalu ini adalah, tapi jadwalnya beliau tuh banyak di Malaysia. Ada lagi kalau di bidang Al-Quran Al-Karim wa ulumi wa tafsir itu ada Kiai Syekh Sufyan Nur Al-Banjari, kebetulan juga adiknya beliau. Kalau Syekh Sufyan ini sekarang di Indonesia, di Bogor. Sebelumnya di Malang. Nah, ini tamatan sholatnya banyak, Ustaz. Ada juga yang dari Madura juga banyak, tapi saya lupa. Kalau teman-teman kalau seangkat sama saya itu ada Habib Abdul Aziz Agil di Lombok. Punya ma'had, punya madrasah tahfiz Quran di Lombok. Itu yang saya masih ingat. Ada Habib dari Yaman juga, Sayyid Ali, tapi sekarang nggak tahu masa kali, mungkin dia di Yaman, kapan di Saudi sudah lama nggak berjumpa. Masya Allah. Baik, Ustadz, ini kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang ya memang problem yang dihadapi banyak orang gitu ya, termasuk khususnya pengusaha, karena kan Ustadz ini selain mengajar juga sebagai pengusaha, pengusaha yang memang sudah cukup senior di bidang umroh dan haji ya Ustaz ya, travel umroh dan haji ya. Baik. Nah, banyak sekali teman-teman kita, para pengusaha khususnya di bidang apapun, mereka memang terbentur problemnya bentuknya adalah hutang gitu. Dan itu mereka di kondisi sekarang banyak sekali orang-orang yang sangat terpuruk karena beban utang tersebut gitu. Nah, ini ngobrol-ngobrol tentang masyarakat tanpa riba yang beberapa bulan ikutin ya, Ustaz ya. Menurut Ustaz sendiri MTR itu bagaimana versi Ustaz kita? Alhamdulillah, MTR ini satu rahmah minallahi subhanahu wa ta'ala ala ibadihi. Jadi satu kerahmatan yang Allah bagi untuk rahmatan lil alamin. Ya, kalau pendapat saya sih al-audatu ilallah, kita kembali lagi ke Allah, atau fafirru ilallah. Jadi mungkin saya sendiri ngalamin salah
ini. Jadi dulu kalau cerita sedikit dulu Pak ya. Silakan. Jadi cerita travel ini memang dimulai tahun 2007-2008. Jadi saya waktu itu resign dari kantor, dulu kerja di kedutaan Brunei Darussalam di Riyadh 9 tahun. Jadi waktu resign, tujuan saya mungkin ya seperti pingin punya kantor sendiri, perusahaan sendiri gitu. Jadi udah nama itu azam berangkat. Jadi tahun 2007 itu masih belum ini. Cuman saya punya modal hanya satu, banyak kenalan itu aja. Itu salat wa ilakat yang kawan-kawan di Kharijiyah. Kharijiyah itu kementerian luar negeri Arab Saudi. Dari situ mulailah kita hijrah ke Indonesia. Berjalan 2008, 2009, alhamdulillah 2009-10 itu lancar. Lancar, maksudnya lancar itu sudah jamaah banyak, travel pada percaya ke kita, banyak ngambil visa, karena kan waktu itu tahun 2008, 9, 10 tuh visa susah. Jadi ada sedikit, ya mungkin ya walaupun buka dapur tuh, ada sedikit permainan di kedutaan juga, ada kota, jadi akhirnya kan, ya kalau bahasa kita, ya bahasa simpelnya tuh ya, visa tuh jadinya, ya dijual belilah gitu. Nah tapi yang niatnya yang benar-benar membantu jamaah, yang kadang-kadang yang ada yang dapat kesempatan di situ untuk apa ya bukan ini, kadang-kadang jamaah dijanjikan apa semua, ataunya nggak berangkat, uangnya dikembalikan. Jadi ada fajwah itu ada sedikit kesempatan bisa dimanfaatin gitu. Itu yang salah kemarin banyak teman-teman. Nah jadi alhamdulillah kita 2009, 10, 11 sampai 12 tuh urusan alhamdulillah. Nah, jadi urusan ekonomi ini alhamdulillah jadi segala makmur gitu. Nah, sehingga orang bank itu kadang-kadang ketemu datang nggak diundang gitu. Datang ke rumah, datang ke kantor, nafari Ustadz, Haji ini. Ya saya waktu itu nggak, karena mungkin kesibukan juga, banyak teman di kantor apa semuanya, jadi tamu saya bilang mujamalah, ada yang nawarin kartu kredit 30, 50, 70, nawarin pinjaman 500 juta apa semuanya. Jadi saya pikir, saya udahlah ambil aja, di segi datang sendiri masa ditolak. Gitu pada mafahim sebenarnya salah. Cuman ya namanya lagi gitu. Baik. Kalau pengalaman dalam beberapa hari ini, yang 4-5 hari ini banyak sangat yang saya dapat, alhamdulillah. Ya selama 2014 kemarin saya kena musibah. Musibah itu sebelumnya udah mulai dari 2013. Ya namanya travel, ya kelihatannya enak aja, nyaman aja, enggak juga. Dan bebannya juga gede, resikonya juga besar. Kalau sudah kena ya bisa gulung tikar lah kalau. Jadi waktu itu kita ada jamaah berangkat banyak umrah. 223 orang. Nah, dari waktu itu dan di puncak-puncaknya high season, tiket yang sulit didapati. Nah, jadi jamaah mau berangkat dari Kalimantan waktu itu sampai ke Jakarta, kawan yang bookingan tiket ini di Saudi 2 hari sebelum keberangkatan boleh di cancel gitu. Kelabakan saya. Akhirnya saya bilang berapa jamaah? 224 jamaah. Iya, jamaah. Nilainya sampai berapa itu, Ustaz? Waduh, miliaran itu. Miliaran ya, Masya Allah. Nah, kalau dinilaikan uang US ya 56-57 ribu US waktu itu. 7.000 US. Tapi kita ya optimis aja, karena kan namanya umrah ya jalanin aja, karena masih ada chance haji gitu kan. Alhamdulillah dari nggak terlalu goncang banget gitu. Nah, berjalan waktu 2014, 13 ke 14 ini yang dahsyat banget. Waktu haji kita ada beberapa travel ya. Waktu itu gabung, ada 4 travel mungkin gabung sama kita, dapat kuota visa haji lewat Jordan. Nah, jadi berangkatlah saya ke Jordan, bawa paspor jamaah untuk ngambil kuota dari Jordan. Nah, jadi di situ ya endingnya kita ditipu sama orang lagi. Jadi saya agreement di situ 320.000 US, itu yang masuk separuhnya 160.000 US. Setelah berjalan waktu, visa yang dijanjikan untuk keluar di waktunya nggak keluar, orangnya pun nggak ada jawaban. Akhirnya mau nggak mau saya akhirnya melaporkan ke polisian di sana, ke mahkamah. Akhirnya panjang lah ceritanya, jadi panjang urusnya, melibatkan kedutaan kita, kedutaan Indonesia yang ada di Amman juga. Jadi itulah
Jadi setelah itu dari 2014 tuh sampai 2021 tuh ya sibuk dengan tagihan. Itu sih. Baik, baik. Kalau sekarang berarti di masa pandemi yang kan kalau Indonesia kan berarti kan nggak mengeluarkan ini ya, nggak mengeluarkan jamaah gitu ya, Ustaz. Ya. Itu bagaimana Ustaz kalau sekarang? Nah itu dia, tadi saya 2016 akhir kemarin itu saya mau nggak mau saya lepas aset. Nah, jadi saya jual itu izin haji umrah, terus aset-aset yang ada kita miliki satu-satu kita lepaskan. Ya apa yang aset rumah, tanah, mobil kayak gitu. Ya kita naruh bil amril waqi' kan, mukmin itu kalau kena musibah berarti ada ibtila, berarti ada kesalahan sendiri. Masa bakum min musibatin famin nafsik, jadi bukan nyalahkan orang ya, ada kesalahan sendiri. Mungkin saya juga sudah memaklumi, udah merasa banget waktu itu kalau kita kesibukan sembahyang 5 waktu tuh kadang-kadang banyak tertunda. Nah gitu. Nah, jadi hikmahnya di Multaka ini, persatuan MTR ini, kita kembali lagi menjadi ikhwah gitu, satu kalbun wahid dan wa tafkirin wahid wa i'adatul amal. Jadi terasa kembali lagi keyakinan itu yang kita lost, yang kita kehilangan. Keyakinan itu kalau udah hilang, udah nggak bisa berpikir. Jadi putus asa ya. Nah, sering saya terjadi gitu, sering didatangin mereka itu yang DC ya. Muwajah dengan mereka itu kadang-kadang di waktu yang daruahnya itu satu hari itu kadang-kadang 3-4 kali yang datang. Itu berbentuk grup berganti-ganti. Berganti-ganti. Itu kita pun terasa kepala nih ya subhanallah kayak mau pecah gitu. Hanya larinya ke masjid. Itu nenangkan. Nah, jadi alhamdulillah 4 hari yang lalu tadi yang saya pahami dan saya rasanya itu saya dapat tumaknina dengan sakinah. Masya Allah. Ketenangan itu udah datang. Terus yakin ilallah, semuanya Allah yang ngasih makharajnya dengan jalan keluarnya. Nah dari situ kawan-kawan pun rasanya yang sama gitu. Nah, alhamdulillah kita rasakan ukhuwah yang kayaknya baru kenal tapi udah kayak lama kenal gitu. Itu yang belum yang saya belum merasakan. Bahkan waktu saya kena musibah itu teman-teman saya hilang semua, menjauh semua. Baik. Tapi di sini seolah-olah mendapatkan saudara baru. Banyak asdiqah, banyak ikhwan. Kita salaman, kita peluk-pelukan, kita berdoa sampai bisa meneteskan air mata, kita berdoa. Bapak-bapak yang ikut juga sama gitu. Jadi akhirnya kita terharu gitu, subhanallah. Jadi ya komitmen kita mudah-mudahan ini satu silaturahmi mutawasil dan selalunya nggak putus-putus. Nanti kalau siapa tahu nanti kita silaturahmi yang ke Jogja, yang ke Jawa, masih mutawasil insyaallah. Itu yang kita kemarin yang tadi kita yang komitmenkan insyaallah. Dan mungkin insyaallah juga satu yang saya ingin nambah masalah, saya ada janji juga sama beliau. Mudah-mudahan insyaallah Allah kasih kesehatan untuk menterjemah buku beliau ini dengan bahasa Arab lah, mudah-mudahan insyaallah. Saya usahakan bismillah insyaallah itu mungkin membuat khidmah atau dakwah alaniyah gitu insyaallah. Kalau Ustaz sendiri melihat buku merah sudah buka di dalamnya Ustaz atau sudah? Oke. Menurut Ustaz sendiri bagaimana Ustaz Zainal? Banyak kisah, banyak cerita, banyak macam-macam ini. Banyak kesedihan lah, banyak juga kesadaran akhirnya kita ternyata di jalan yang salah gitu. Nah, jadi al-audatu ilallah, balik lagi back to Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa kita ngindar dengan otak kita sendiri, tenaga kita sendiri, nggak bisa. Dan insana khuliqa ajula, maunya cepat, dan insan wa khuliqal insanu dhaif. Jadi nggak punya kekuatan, kalau udah kena sedikit musibah udah ini tumbang. Jadi nggak ada sabil, nggak ada tariqah, hanya kita kembali ke Allah, pasrah ke Allah. Allah bukakan nanti satu-satu insyaallah. Amin. Masya Allah. Setelah mengikuti kegiatan masyarakat tanpa riba dan alhamdulillah berada di program platform bisnis tanpa riba. Nah, Ustadz punya keyakinan berapa persen untuk bisa menyelesaikan problem-problem khususnya yang ada kaitannya dengan utang piutang gitu ya Ustaz? Insya Allah, kalau yakin, insya Allah yakin 100% yakin insya Allah. Karena ma asabakum
apa musibah yang terjadi ini sebenarnya sih bukan musibah sih. Ibtila itu kan satu ujian. Jadi Allah Subhanahu wa taala idza habba 'abdahu ibtalah. Kalau Allah itu sayang sama hambanya, pasti Allah Subhanahu wa taala uji gitu. Sabar, mengeluh atau apa gitu kan. Jadi kalau kita sabar dapat pahala, ajur. Nah, jadi dengan rombongan MTR ini kita tambah meyakinkan, tambah yakin, tambah akrab ilallah. Jadi rupanya kita melanggar 5 waktu, nggak tepat waktu sembahyang, terus banyak yang haramnya, yang makruhnya kadang-kadang kita langgar juga. Ada zona-zona merah, lampu merah kita. Jadi ya gitulah kesibukan. Ada insanu minan mansi. Jadi manusia kadang-kadang suka lupa gitu kan. Nah, jadi ini tidkar itu peringatan lah, peringatan kecil. Tapi alhamdulillah ini satu wasilah yang gimana caranya kita tuh balik lagi ke jalan yang benar gitu, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi yang salah ya udah salah. Jadi kita yang ya kadang-kadang level yang salah ini macam-macam juga. Kadang-kadang yang udah ngerti agama juga, atau kiai juga, atau ustaz juga. Yang namanya juga manusia. Aku lakum khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Jadi yang afdal, yang mengaku salah, ya udah ya Allah minta taubahnya dengan minta yang rahmatuhu subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, alhamdulillah. Mungkin ada saran-saran kepada partner, mungkin ada jamaah, mungkin juga handai tolan juga yang mungkin memiliki problem yang sama, ya, yang mereka kebingungan, pusing karena memang menanggung beban berat utang. Menurut Ustadz Zainal nih, baiknya itu bagaimana sih gitu kalau menurut Ustadz Zainal? Sebenarnya sih ada kawan-kawan, cuman kadang-kadang masing-masing kayaknya menyimpan masalah itu sendiri gitu, Ustaz. Jadi kontak pun kadang-kadang saya jujur kawan-kawan saya juga kemarin yang banyak yang kena serangan jantung ya, banyak wafat gitu, Ustaz. Ada yang wafat karena hutang, tekanan ini kan. Nah, jadi ya kalau kita benar-benar nggak rujuk ilallah cepat-cepat tuh memang subhanallah, kalau nggak bisa banyak ya kayak nauzubillah min zalik, kadang-kadang mau apa? Intihar itu, bunuh diri itu kan sudah itu, karena kan kita kan manusia ini seperti syaitan tuh mengalir dikit di apa vena di nada darah. Nah, itu kalau kita lagi sepi pikiran, lagi sumpek begitu, kayaknya udah nggak bisa ini. Nah, itu ya syaitan itu masuk ke kita gitu. Kalau kita nggak cepat wudu, kita berzikir, balik lagi ke Allah, itu kayaknya susah. Lagi alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Jadi saya mungkin yang menyampaikan banyak terima kasih banyak kepada semua al-a'dha al-munazzimin al-mushtarikin di MTR, dan ini satu lembaga atau muassasah untuk membantu semuanya rakyat, masyarakat, mau di Indonesia bahkan di luar negeri pun. Ini program ini kalau saya tahu belum pernah ada kayak gini di luar, di Arab apa di mana belum pernah, atau di Eropa, kayaknya di Eropa sih hampir mustahil, karena kan ini program Islami kan. Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan berjalan dari nasional ke internasional, dan insya Allah dunia, insya Allah mudah-mudahan gitu. Amin. Mohon doa juga Ustadz, nanti insya Allah bisa bergabung dan bisa terus berjuang bersama MTR, Ustadz ya. Mulai insya Allah kalau diizinkan, mulai insya Allah. Istiqomah di MTR dan juga ya sama-sama mengingatkan sahabat-sahabat kita semuanya kan gitu. Ustadz, mungkin boleh berikan doa kepada teman-teman yang lain dan berikan doa untuk MTR, Ustadz, untuk keistiqomahan kita, kemudian untuk berkembangnya masyarakat Tanpa Riba, bisa membantu masyarakat khususnya. Tadi Ustadz sampaikan di Indonesia, bahkan bisa di luar negeri juga. Tafadhal Ustadz. Doanya Ustadz. Insya Allah mudah-mudahan Allah yubarik wa yusahil umurana wa yaqdi hawaijana wa hawaijal muslimina ya rabbal alamin bihadhil munasabah karimah. Insya Allah yusahil amrana. Jadi kita kalau biasanya kalau doa, ya memang seharusnya sih doa ini bukan kena doa terus fikul augad. Tiap waktu kita harus berdoa terus, karena doa itu mukhul ibadah. Ya, jadi selalu berdoa. Mungkin kita baca doa
doa alham wal gham ini kan. Ada doa Rasulullah SAW ajarkan sahabat doa ilham. Jadi kita baca bersama ya. Insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma inna na'udzubika minal faqri illa ilaik wa minadh dhulli illa lak wa minal khawfi illa mink wa na'udzubika an naqula zura aw nakhsha fajura aw nakuna bika maghrura wa na'udzubika min shumatatil a'da wa udalid da' wa khaybatir raja bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma hdina wa saddidna Allahumma hdina wa saddidna Allahumma hdina wa saddidna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khair ala hadhihi fursah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Masyaallah. Amin. Demikianlah kebersamaan kita dengan Ustaz Zainal Arifin. Insyaallah beliau insyaallah istiqomah dan insyaallah kita doakan bersama problem-problem seluruh umat muslim di dunia maupun di khususnya para pengusaha-pengusaha muslim di Indonesia. Insyaallah terbebas dari problem yang namanya utang piutang. Amin. Terima kasih Ustaz atas waktunya, terima kasih atas kedediaannya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Amin. Jazakumullah khair. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.